pagi adik-adik PA terkasih. Jumpa lagi kita dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Bersama Kak Natali di sini sebagai pelayan liturgos, Kak Yeti sebagai pelayan firman, ada Quinsa sebagai pemusik, juga teman-teman yang sudah mempersiapkan diri dalam pelayanan hari ini. Nah, adik-adik, hari ini kita akan kembali bercerita tentang siapa? Tentang Musa yang memimpin perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Hari ini kita akan bicara tentang awal mula bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Oleh sebab itu, persiapkan Alkitabnya, persiapkan kidung cerianya, hati, pikiran, juga persembahannya, agar semuanya tertuju kepada Allah. Kita akan memulai ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 151, Aku Bersukacita. Kita nyanyikan 2 kali ya. Aku bersukacita, aku bersukacita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Sekali lagi, aku bersukacita, aku bersukacita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Terima kasih adik-adik, silakan duduk. Sebelum kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria, kita mau bersaat teduh dulu ya. Oke, sikap saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Silakan duduk. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih bisa beribadah kepadamu. Ya Tuhan, kami akan beribadah
Kiranya Tuhan memberkati kakak Layan yang akan memimpin ibadah serta memberitakan firman Tuhan. Berkati juga kami dalam beribadah untuk memuji dan boleh menjadi anak-anak yang baik di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Adik-adik terkasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita angkat kembali pujian dari Kidung Ceria 346 bait pertama dan ketiga, Muliakan Tuhan Allah. Kita nyanyi sama-sama yuk. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Bukit Zaitun Duri secara virtual. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau berkati kami agar firman yang hendak kami baca dan kami renungkan dapat kami mengerti dan dapat kami pahami sebagai anak-anak terang. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bacaan kitab hari ini diambil dari kitab suci Alkitab Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Begini bunyinya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Siur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu
dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Tentunya Kak Yeti doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Adik-adik yang terkasih, kita tadi sudah membaca firman Tuhan dari Keluaran 15 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27. Nah, adik-adik, tema kita hari ini dikasih judul Pemimpin yang Sejati. Sebelumnya adik-adik, kakak mau cerita nih tentang seorang pemimpin bangsa Israel yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Adik-adik, ada yang tahu nggak siapa orangnya? Kalian pasti tahu bukan? Ya, dia adalah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa diperintahkan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ada banyak tantangan yang terjadi dalam perjalanan mereka. Mereka dikejar oleh tentara Mesir. Sementara di depan mereka terbentang luas laut Teberau yang siap akan menenggelamkan mereka. Namun adik-adik, pertolongan Tuhan nyata atas mereka. Tiang awan dan tiang api yang menyertai sekaligus menghalangi pandangan tentara Mesir, sehingga mereka tidak dapat mendekati bangsa Israel. Melalui kuasa yang Tuhan berikan kepada Musa dan angin timur yang keras, maka laut Teberau terbelah dua menjadi tanah kering adik-adik. Sehingga bangsa Israel dapat melaluinya dan sebaliknya tentara Mesir tenggelam di dalamnya. Kemudian adik-adik, dalam perjalanan mereka, bangsa Israel tidak mendapatkan air. Setelah mereka melakukan perjalanan selama 3 hari di padang gurun Syur. Setibanya di Mara, airnya terasa pahit adik-adik. Tidak bisa diminum. Lagi-lagi Tuhan menunjukkan kuasa-Nya melalui Musa kepada bangsa Israel dan menggunakan sepotong kayu adik-adik yang dilemparkan ke dalam air. Lalu air itu pun berubah menjadi manis dan mereka bisa meminumnya. Adik-adik yang terkasih, ketaatan, kesetiaan, dan kepatuhan Musa untuk
untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadanya menjadi kunci keberhasilannya dalam memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan yang sangat dikasihinya. Oleh karena itu, perjalanan hidup mereka tidak pernah lepas dari penyertaan Tuhan, adik-adik. Tuhan memilih Musa yang sangat luar biasa untuk menjadi seorang pemimpin yang besar atas bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Oh ya adik-adik, negara kita yang kita cintai ini juga mempunyai seorang pemimpin yang sangat luar biasa loh. Kalian pasti tahu bukan siapa namanya? Ada yang tahu? Pasti tahu semuanya. Ya, dia adalah Bapak Jokowi, Bapak Presiden Republik Indonesia. Karena ketaatannya, kejujurannya, tanggung jawabnya, dan kesetiaannya kepada Tuhan, maka Bapak Jokowi diberkati oleh Tuhan dan dicintai oleh bangsa Indonesia. Nah, adik-adik, apakah adik-adik mau menjadi seorang pemimpin? Siapa yang mau menjadi seorang pemimpin? Ya, pasti semuanya mau menjadi seorang pemimpin. Kalau mau menjadi seorang pemimpin, adik-adik harus rajin belajar, rajin berdoa, harus mendengarkan perkataan orang tua, tidak boleh menghabiskan waktu bermain terus, dan tidak boleh nakal. Ketika adik-adik terus-menerus belajar dan berusaha melakukannya, maka secara perlahan-lahan adik-adik akan belajar untuk berani tampil di depan orang banyak sebagai seorang pemimpin. Misalnya, memimpin doa makan di rumah, memimpin barisan di sekolah, dan memimpin doa di IMPA. Ingat ya adik-adik, Tuhan Yesus adalah pemimpin sejati. Tuhan Yesus dapat memakai adik-adik untuk menjadi seorang pemimpin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik dapat menjadi anak kebanggaan orang tua yang taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersuka cita karena kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga secara virtual. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar mengajarkan kami untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan lewat perilaku hidup kami yang baik yang mencerminkan anak-anak terang sebagai pembawa damai. Kami berdoa untuk adik-adik layan kami, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati, menjaga dan melindungi mereka semua dimanapun mereka berada. Berikan mereka kesehatan dan jauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Berkati juga orang tua yang telah membesarkan, mendidik, dan membimbing anak-anak
sehingga dapat menjadi anak-anak yang baik dan yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami GPIB Bukit Zaitun Duri, kiranya kasih dan penyertaan Tuhan selalu hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Pendeta beserta dengan keluarga, Majelis Jemaat beserta dengan keluarga, Kakak Layan PA dan PT beserta dengan keluarga, serta jemaat Tuhan, keluarga lepas keluarga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kami semua dimanapun kami berada. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta ini. Kiranya Tuhan Yesus anugerahkan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka dapat memimpin bangsa kami ini dengan takut akan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik terkasih, kita sudah sama-sama dikenyangkan oleh firman Tuhan. Mari kita mensyukuri segala berkat-Nya dalam kehidupan kita dengan mengangkat pujian dari Kidung Ceria 316, syukur kupanjatkan bait pertama dan yang ketiga sembari mempersiapkan persembahan kita. Kita angkat pujian bersama. Syukur kupanjatkan padamu Tuhanku atas penjagaan di malam yang lalu. Bait yang ketiga ya. Ampuni dosaku dan kesalahanku, berikan bimbingan-Mu, ke sorga jalanku. Terima kasih persembahannya adik-adik, Tuhan memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, Gembala kami yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik terkasih, kita sudah menerima berkat Tuhan. Kita akhiri ibadah ini dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 289 bait pertama dan yang kedua, Yesus kawan anak-anak. Yesus kawan anak-anak, juga kawanku, bimbing tangan tuntun aku bertamu, ajar
memberkati kita semua.